sebagaimana sebutan akhir zaman, itu artinya hidup ini sudah tidak akan lama lagi. Kalau ada diskusi di kalangan ulama terdahulu itu tentang usia umat Islam, maka ada sebagian ulama yang mengatakan usia umat Islam tidak lebih sampai 1500 tahun Hijriah. Ya. Kita sekarang tahun berapa ini? Hijriahnya 1447. Kalau ke 1500 tinggal berapa lagi kita? Ya. Artinya tinggal puluhan tahun, nggak sampai 1 abad. Ya. Jadi usia umat Islam ini ada sementara ulama yang berpendapat demikian. Walaupun ada sebagian lagi ulama yang bukan begitu pengertiannya. Ya. Tetapi memang sekurang-kurangnya kalau mengambil jalan tengah dari dua pendapat ulama, yang satu mengatakan bahwa itu adalah awal kebangkitan umat Islam di seluruh dunia dengan hadirnya Al-Mahdi dan turunnya Isa alaihissalam, maka masih ada waktu sekitar 50 tahun setelah itu. Ya, proses penyempurnaan umat Islam, penyempurnaan usia umat Islam. Jadi dari 1500 bisa ditambah 50 tahun lagi kurang lebih. Untuk ada yang mengatakan demikian. Dan di 1500 itu, menjelang 1500 itu umat Islam akan menguasai dunia. Artinya sekarang sedang proses umat Islam itu menuju kepada puncak kejayaannya lagi. Tidak ada tempat untuk balik, untuk terus lagi menjunam. Kita kan sekarang lagi sedang menjunam itu dari tahun 700 Hijriah, ya, terus mengalami penurunan. Dimulai dari kebangkitan Hulagu. Hulagu ini kerajaan dari kalangan berkulit kuning dan bermata sipit. Itu pernah menghancurkan dunia Islam. Baghdad sebagai ibu kota, sebagai pusat peradaban umat Islam saat itu, ya, dihancurkan sama sekali. Hampir tidak tersisa, hampir. Ketakutan umat Islam saat itu, padahal pada saat sedang puncak kekuasaan, ya, itu terus mengalami, dan puncaknya adalah ketika Hulagukan melakukan penyerangan ke wilayah-wilayah Islam. Sampai waktu itu umat Islam mengatakan sudah tidak ada lagi harapan untuk bisa menghancurkan pasukan Hulagukan ini. Ya. Tapi kemudian ekspansi kerajaan Hulagukan ini berhenti itu di Mesir, di kerajaan Mamalik. Waktu itu namanya Iskandar Kurtis kalau tidak salah, ya, saya lupa. Jadi waktu itu Baghdad sedang hancur, ya. Kehancuran, kelemahan pasukan Baghdad itu adalah sampai digambarkan dalam sejarah, pernah 3 orang pasukan Hulagukan datang ke sebuah camp, ke sebuah markas tentara Islam. Begitu masuk ke sana, itu ketakutannya luar biasa tentara Islam itu. Padahal mereka tadinya adalah pasukan yang paling kuat. Nah, begitu masuk 3 orang pasukan ini langsung mengatakan, turunkan semua senjata kalian dan bersiap-siap untuk kami tebas. Gitu. Itu saking takutnya, hilangnya rasa takut, hilangnya rasa berani di kalangan umat itu, di kalangan pasukan Islam itu, betul-betul membuat mereka tidak punya daya. Ketika diperintahkan lepaskan senjata kalian, semua melepaskan senjata. Baris kalian di sini, berbaris, satu-satu dipenggal. Tidak ada perlawanan sama sekali.
Ya. Bahkan yang unik lagi, lucu, ada di sebuah wilayah pasukan Hulagukan ini datang, ya, beberapa orang, tapi lupa membawa senjata. Umat Islam sudah di hadapan tentara Islam ini. Kata, tunggu di sini sampai kami balik lagi. Diam itu pasukan Islam itu, menunggu untuk dibantai. Jadi pasukan ini kembali, beberapa orang ngambil senjata yang terlupa, yang tertinggal, lalu disilakan. Mereka semua sudah pegang senjata, udah umat Islam itu suruh bersiap-siap untuk menerima. Itu saking takutnya. Dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah dahulu, penyakit al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Ya, karena waktu itu memang umat Islam sedang di puncak kejayaan, cuma pemerintahannya brengsek. Ya, kekhalifahan waktu itu mengalami penghancuran moral, ya, proses penghancuran moral yang luar biasa, sampai rakyat itu tidak merasakan kehadiran sang raja. Makanya ketika datang pasukan Mongol Hulagukan itu, mereka tidak berupaya membela, ya, tidak punya kekuatan, dan bahkan takut sama sekali. Allah pindahkan berani pasukan Islam itu kepada pasukan Mongol ini, Hulagukan ini. Begitulah kondisi di mana ketika iman itu sudah habis sama sekali. Nah, pada saat ini kita itu sudah di ujung, sudah betul-betul mentok jatuhnya, dan sekarang naik sedikit. Karena 700 kemudian umat Islam itu harus bangkit. Dan sekarang sudah mentok dan tidak ada jalan lagi ke lebih dalam lagi, karena dia harus naik. Oleh karena harus naik. Nah, sunatullahnya berlaku di sana. Ya, umat Islam mulai bangkit sedikit demi sedikit. Walaupun setiap kebangkitan disikat, setiap kebangkitan disikat. Ya. Tapi terus berusaha beberapa negara atau beberapa kelompok umat Islam menyuarakan terus bangkitnya kembali kekuatan Islam itu. Nah, ini kemudian diperkirakan di 1500 tahun. Di tahun 1500 Hijriah. Itu puncak. Dan setelah itu dari beberapa hadis akhir zaman itu, ya, digambarkan Al-Mahdi akan turun, Nabi Isa alaihissalam akan turun, ya, datang untuk menghancurkan Dajjal. Sekarang kita ini belum berhadapan dengan Dajjal secara langsung, tapi baru menghadapi pasukannya, ya, baru menghadapi pasukannya, kaki tangannya saja. Dajjalnya masih belum dimunculkan oleh Allah. Nanti kalau dia muncul, maka akan banyak lagi orang Islam yang murtad. Karena pilihannya cuma dua, mau hidup apa mau mati. Kalau mau hidup, tunduk kepada Dajjal. Kalau tidak mau tunduk, mati. Pilihannya cuma dua. Ya, makanya Rasulullah katakan, kalau kamu mendengar ada Dajjal, jangan kamu datangi, karena kamu pasti akan ngikut. Gitu. Ya, pasti kamu akan ngikut. Nah, maka kemudian oleh karena itu, marilah kita Ramadan ini betul-betul mempersiapkan diri. Apa yang harus kita persiapkan? Keimanan kita. Ya, terus saja tingkatkan keimanan kita, kualitas iman kita. Karena disitulah janji-janji Allah itu diberikan kepada mereka yang beriman. Dan untuk meningkatkan kualitas iman itu nggak bisa sambil santai, nggak bisa sambil ikut ini aja, air mengalir. Tapi harus ada jihad dari kita, ada kesungguhan dari kita untuk meningkatkan kualitas iman itu. Nggak bisa dengan nanti juga kalau Allah ini bisa gitu, ya. Bukan itu. Kalau saja semangat jihad di umat Islam tidak ada, ya siap-siap saja untuk habis. Kan pernah hilang Islam di Spanyol. Ya, Islam pernah hilang sama sekali di Spanyol karena sikap hubbud dunya wa karahiyatul maut itu. Ya, penyakit wahan, cinta dunia, takut mati. Ya. Maka oleh karenanya, sekali lagi, kesempatan Ramadan ini, iman ini terus ditumbuh kembangkan. Ya, ditumbuhkan, dikembangkan dalam memahami iman dengan benar, dihidupkan iman itu.
Menghidupkan iman itu seperti apa? Jadi dipraktekkan. Kalau Rasulullah sering mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Pertama misalnya, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Atau "aw liyaskut." Kalau kamu beriman pada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang benar atau diam. Ini namanya iman yang hidup nih. Ketika kita mampu mempraktekkan ini, itu iman yang hidup pada diri kita. Lalu ada lagi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Kalau kamu beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Muliakan tetangga itu bagian dari praktek iman yang hidup. Ya. Jadi bukan bermusuhan dengan tetangga. Satu sama lain saling menjaga, tidak saling mengganggu, meski dengan sesuatu yang mungkin kita menganggap ini kan enak, jadi biarlah. Enggak. Ketika kita melakukan sesuatu yang masuk pada privasi orang lain, ya, maka kita harus sadari, ya, mengukur, berhenti di sana untuk tidak mengganggu yang lain. Ya. Bahkan tetangga itu begitu menjadi penting buat kita, karena tetanggalah yang datang pertama kali ketika kita memerlukan pertolongan, bukan saudara kita yang jauh, ya, bukan adik, bukan kakak, bukan saudara yang ada di jauh sana, ya, tapi tetangga kita yang dekat. Makanya Rasulullah berkali-kali mengucapkannya sampai 3 kali mundar-mandir itu. "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, falyukrim jarahu, falyukrim jarahu." Berkali-kali itu Rasulullah mengatakan demikian. Sampai sahabat bilang, "Ya sudah ya Rasulullah, kami paham." Sampai juga ada prasangka di sahabat, apakah kami juga harus mewariskan harta kepada tetangga? Gitu. Sampai seperti itu. Ya, tapi kata Rasul bukan itu maksudnya. Tapi muliakan tetangga. Kemudian belum lagi hal-hal lain, ya, banyak sekali yang kaitannya itu selalu praktek itu dikaitkan dengan iman dan dengan keimanan pada Allah dan hari akhir. Ya. Nanti kita bisa bahas lebih jauh tentang hal itu. Fal yukrim daifahu misalnya, maka muliakanlah tamumu. Kalau iman kita hidup, maka kita selalu memuliakan tamu-tamu kita. Ya. Siapapun tamu yang datang, apalagi dari jauh gitu ya, yang bukan biasa datang, bukan. Yang tamu-tamu yang jarang-jarang datang, suatu saat datang, maka sambutlah ia, perlakukan ia dengan sebaik-baiknya. Gitu. Bisa nggak kita mencontoh seperti Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga diberi gelar Khalilullah? Ya, bagaimana? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah orang yang paling menghormati tamu. Ya. Kalau Nabi Ibrahim mau makan, setiap kali mau makan, dia akan mencari orang yang bisa menemaninya makan. Dia belum mau makan kalau belum ada orang yang menemaninya, meskipun cuma satu orang. Dia akan cari itu sejauh manapun. Ya. Kemudian kalau sudah datang ke rumahnya, maka dia dijamu dengan sebaik-baiknya. Bahkan menurut kisah itu ya, kalau tamunya ini pernah seorang malaikat yang datang bertamu untuk menguji kesungguhan Ibrahim alaihissalam dalam menyambut tamu itu. Si malaikat ini bilang, "Wah, saya suka dengan kuda-kuda itu, kuda milik Nabi Ibrahim." Apa kata Nabi Ibrahim? "Silahkan ambil." Saking memuliakan tamu. Kalau itu kuda-kuda yang paling bagus yang Ibrahim alaihissalam miliki. Atau ada orang yang, wah ini enak nih kalau makan onta, dipotongin onta langsung. Saking ingin memuliakan tamu. Sampai-sampai pada keinian Nabi Ibrahim alaihissalam ya, bahwa saya ini sangat mencintai Allah melebihi segala-galanya misalnya. Saya akan berikan apa saja yang Allah minta. Maka kemudian Allah menguji dengan meminta anaknya untuk disembelih, Ismail alaihissalam. Dan Ibrahim membuktikan ketika Allah perintah sembelih anakmu, maka langsung Ibrahim membawa Ismail ke tempat penyembelihan. Ya.
Diletakkan kepalanya di atas batu tempat untuk disembelih itu, lalu disiapkan pedangnya, goloknya itu. Begitu udah siap disembelih, baru kata Allah, tahan. Ini kambing gantinya. Gitu. Jadilah upacara pengorbanan. Tapi sebenarnya itu adalah merupakan kesungguhan iman yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam, bahwa apapun untuk Allah itu siap dikorbankan. Ya. Kalau cinta kita kepada Allah di atas segala-galanya, maka itu artinya kita siap mengorbankan apa saja yang kita miliki. Karena pada hakikatnya kita nggak punya apa-apa. Allah pinjamkan kita. Maka ketika Allah minta lagi apa yang miliknya, ya kembalikan. Gitu ya. Insya Allah dengan kesadaran bahwa kita ini tidak memiliki apa-apa, nggak ada rasa hilang dari diri kita. Karena kita tidak memiliki apa-apa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Punya Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di antara keduanya, dan yang ada di dalam bumi. Punya Allah, kita tidak punya apa-apa. Jadi yang kita punya ini apa? Pinjaman. Kalau satu saat Allah minta, serahkan dengan keikhlasan. Ya, insya Allah dengan itu Khalil itu akan juga kita bisa sandang, ya, kita miliki untuk menjadi Khalilur Rahman. Jadi iman hidup itu adalah seperti itu, ya. Berkata selalu benar, berjanji selalu tepat, ya, sensitif terhadap persaudaraan, ya, tidak bersikap abai terhadap apa yang ada terjadi di lingkungan, apalagi dengan kehidupan saudara-saudara kita sendiri. Tidak abai, tidak cuai, tidak lalai. Pokoknya ada sensitif yang dibangun dari diri. Itu iman yang hidup. Maka mari hidupkan iman kita di bulan Ramadan ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.